pagi hari yang luar kita bisa sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saya terharu banget ya, saya lihatnya senang banget gitu. Tuhan Yesus ajaib ya, Tuhan Yesus dahsyat. Dan ya walaupun mungkin kita saat ini PPKM ya, terpisah sama jarak gitu, kita tidak bisa saling berpelukan satu sama lain gitu ya, tapi satu hal yang pasti bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan kasih sayang yang begitu besar itu jugalah yang menyatukan dan mengikat setiap kita untuk tetap bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang gimana caranya supaya kita bisa hidup maksimal di dalam Kristus, ya, hidup maksimal di dalam Kristus. Oke, ya. Tema kita di bulan ini adalah menjadi maksimal di dalam Kristus, ya. Sebagaimana kita tahu ya, akhir-akhir ini mungkin ya ini mungkin sudah diulang-ulang setiap minggunya gitu ya. Tapi saya rindu setiap kita kembali diingatkan gitu bahwa setiap hari kita mendengar ada saja ya orang yang kita kenal tiba-tiba dipanggil sama Tuhan gitu. Setiap hari kita mendengar ada saja peristiwa yang bikin kita, ya ampun kok bisa ya begini ya, aduh ada apa ya ini, apa yang terjadi ya. Ada banjir juga di Cina gitu ya. Banyak hal-hal di dalam hidup ini yang rasanya di luar kendali kita, dan kita bertanya-tanya gitu, apa sih yang sedang terjadi gitu ya, apa yang sedang terjadi. Dan saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan bahwa tema kita di bulan ini adalah menjadi maksimal di dalam Kristus, ya. Ini adalah minggu terakhir di bulan ini, Bapak Ibu Saudara, dan tema ini terus-menerus mengingatkan kita ya Bapak Ibu untuk bersama-sama menjadi maksimal di dalam Kristus, bersama-sama memaknai waktu-waktu yang masih dipercayakan sama Tuhan kepada setiap kita untuk kita boleh hidup maksimal di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam 1 Korintus 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa hidup maksimal di dalam pelayanan, ya? Gimana caranya supaya kita bisa hidup maksimal di dalam pelayanan? Terambil dari 1 Korintus 9 ayat yang pertama sampai dengan 27. Ini kalau di dalam tafsiran MHC, Bapak Ibu Saudara, dibagi menjadi 5 bagian, ya, dibagi menjadi 5 bagian, di mana di 1 Korintus 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu berbicara tentang misi dan wewenang kerasulan dari Rasul Paulus. Kemudian di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, di sana Rasul Paulus memaparkan tentang hak dari pelayan, ya, hak dari seorang pelayan, hak apa saja yang sebenarnya seorang pelayan itu bisa dapatkan. Dan di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 dia mengajarkan bahwa dia menjadi teladan dalam hidupnya untuk melepaskan segala hak-hak yang seharusnya dia bisa peroleh dari pelayanan itu secara sukarela. Dan di ayat ke-19 sampai ayat 23 Rasul Paulus juga memberikan teladan hidup untuk menyangkal diri. Dia menyangkal dirinya untuk apa? Dengan tujuan untuk semakin banyak orang yang bisa diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Dan ayat ke-24 sampai ke-27 di sana dikatakan tentang harapan dari Rasul Paulus untuk memperoleh mahkota, ya. Dan kita pada pagi hari ini akan belajar 4 hal yang terambil dari 5 poin yang disampaikan dalam tafsiran MHC ini. Hal yang pertama yang akan kita pelajari bersama adalah tentang misi dan wewenang kerasulan dari Rasul Paulus. Bagaimana kita hidup di dalam misi, ya. Kita hidup tidak hanya sekedar hidup, tetapi kita hidup dalam satu tujuan ilahi. Kemudian hal yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa melepaskan hak secara sukarela. Kemudian hal yang ketiga, kita menyangkal diri demi keselamatan orang lain. Dan hal yang keempat, kita nanti akan belajar tentang harapan untuk memperoleh mahkota. Nah, kenapa hak dari pelayan ini tidak dibahas pada pagi hari ini? Nanti akan dibahas secara cepat saja karena intinya adalah bahwa sekalipun Rasul Paulus tahu bahwa dia punya hak di dalam pelayanan, namun dia memilih untuk melepaskan haknya. Dan kita akan lebih fokus nanti di melepaskan hak secara sukarela.
Kita akan belajar satu persatu Bapak Ibu Saudara tentang 4 poin yang ada di dalam 1 Korintus 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27 untuk bisa mengajarkan setiap kita untuk hidup maksimal, terutama hidup maksimal di dalam melayani Tuhan, di dalam pelayanan. 1 Korintus 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah dari pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Rasul Paulus sangat jelas dengan identitasnya. Rasul Paulus sangat mengerti dengan pasti bahwa dia adalah rasul. Rasul itu adalah utusan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan karena dia yakin dengan identitas dia bahwa dia adalah utusan Tuhan, sekalipun bagi orang lain, sekalipun ada orang lain yang mengatakan bahwa dia bukan rasul, namun demikian dia tetap percaya dan dia tetap tahu bahwa identitas dia tetap rasul dan dia tetap adalah utusan Tuhan. Kita lihat di terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan di sana, saya adalah seorang rasul, utusan Allah. Ya, dia tahu dengan pasti bahwa dia adalah utusan Allah. Dan saya tidak bertanggung jawab kepada seorang jua pun. Saya sudah memandang Yesus, Tuhan kita, dengan mata saya sendiri. Dan hidup saudara yang sudah berubah adalah hasil jeripayah saya bagi Tuhan. Sekalipun orang lain tidak menganggap saya seorang rasul. Jadi dia nggak peduli mau dianggap atau tidak dianggap, mau orang mengakui dia rasul atau tidak diakui, mau dapat pujian atau tidak dapat pujian. Bagi saudara, jelas saya adalah seorang rasul, sebab sayalah yang membimbing saudara kepada Kristus. Dia punya satu tujuan, Bapak Ibu Saudara. Yang penting bagi dia bukan pengakuan dari orang lain, tapi yang penting bagi dia adalah bagaimana caranya dia membimbing orang-orang kepada Kristus. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Rasul Paulus hidup berjalan di dalam misi, ya. Di dalam misi, dia tahu dengan persis siapa dia dan dia tahu dengan persis langkah-langkah apa yang perlu dia ambil sehubungan dengan misi atau tugas sebagai utusan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Aku sangat bersyukur kepada Allah karena engkau Timotius. Siang malam aku berdoa untukmu, memohon kepada Allahku agar memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Rasul Paulus berkata, dialah Allah nenek moyangku dan Allahku, dan satu-satunya tujuan hidupku ialah menyenangkan dia. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita bisa belajar ya dari Rasul Paulus bagaimana dia dalam hidupnya dia mengerti bahwa dia adalah rasul, bahwa dia adalah utusan Tuhan dan satu-satunya tujuan hidup dia adalah menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang lain. 2 Korintus 5 ayat 20 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, kami adalah duta-duta Kristus. Ya, duta itu adalah utusan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam terjemahan Indonesia yang baru dikatakan sebagai utusan Kristus. Allah memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, yuk kita sadari bersama-sama bahwa Allah memakai saya, Allah memakai kita untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, Allah memakai saya untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Allah mau memakai setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai duta besar kerajaannya, sebagai utusan-utusan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita mengemban satu tugas yang sangat istimewa, yaitu sebagai duta besar kerajaan Allah, sebagai utusan kerajaan Allah. Setiap kita hari ini, kalau sebagai ambasador ya Bapak Ibu Saudara, sebagai duta besar tidak pernah berbicara atas nama dirinya sendiri. Duta besar selalu berbicara atas nama kerajaan atau atas nama negara yang mengutus dia.
gitu ya. Duta besar selalu berbicara on behalf of gitu ya, atas nama pemimpin tertinggi dari negara yang bersangkutan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa setiap kita adalah duta besar kerajaan Allah. Jadi saat kita berada di bumi ini, biarlah kita menyadari bahwa kita hidup bukan untuk kepentingan diri kita gitu ya, tetapi kita hidup untuk membawa pesan kerajaan surga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan biarlah yang menjadi tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, sama seperti Rasul Paulus, satu-satunya tujuan hidupnya ialah menyenangkan Dia. Ya, kami adalah duta-duta Kristus. Allah memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Kami mohon seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara, katanya begitu, supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara. Berdamailah dengan Allah. Ya, jadi dikatakan di sana seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara, gitu ya, supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara. Berdamailah dengan Allah. Sebagai duta kerajaan Allah, dalam Kolose 1 ayat 25 sampai 29 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan di sana bahwa Allah telah mengutus saya untuk membantu jemaatnya dan untuk menyampaikan rencananya kepada saudara-saudara yang bukan bangsa Yahudi. Rencana itu telah dirahasiakannya selama berabad-abad dan generasi-generasi yang lampau. Tetapi akhirnya ia dengan senang hati mengungkapkannya kepada mereka yang mengasihi Dia dan yang hidup bagi Dia. Dan segala kekayaan serta kemuliaan rencananya itu juga untuk saudara-saudara yang bukan bangsa Yahudi. Inilah rahasianya, yaitu bahwa Kristus di dalam hati saudara adalah harapan saudara yang satu-satunya akan kemuliaan. Kemanapun kami pergi, kami memberitakan Kristus Yesus kepada siapa saja yang mau mendengar. Dan kami berusaha sedapat-dapatnya menasehati serta mengajar mereka. Kami ingin membawa tiap-tiap orang kepada Allah dalam keadaan sempurna, karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi mereka masing-masing. Inilah tugas saya, dan saya dapat melakukannya semata-mata karena kuasa Kristus bekerja di dalam diri saya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebagai duta kerajaan Allah, dia menyadari betul bahwa kemanapun dia pergi, dia memberitakan Yesus Kristus kepada siapapun yang mau mendengar. Dan dia berusaha sedapat-dapatnya menasehati dan mengajar orang-orang yang dijumpai gitu ya, supaya setiap orang yang dijumpai itu bisa sampai kepada Allah dalam keadaan yang sempurna, yang memimpin, mengajar, menasehati tiap-tiap orang menuju kesempurnaan Kristus kalau dalam terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi mereka. Jadi dia mengerti benar, Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus sudah menyelamatkan semua orang dan Kristus rindu agar semua orang boleh mengalami kesempurnaan hidup, karena itu ia tidak henti-hentinya. Dia tidak mengenal lelah untuk memimpin, mengajar, dan menasehati tiap-tiap orang menuju kesempurnaan Kristus. Dan dia juga tahu, ya, yang lebih luar biasanya lagi, sebagai duta kerajaan Allah, sebagai utusan kerajaan Allah, dia tidak berbicara atas nama dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa tugas ini dia dapat melakukannya semata-mata karena kuasa Kristus bekerja di dalam dirinya. Jadi saat kita tahu, Bapak Ibu Saudara, misi kita hidup di dunia ini, kita mengemban satu misi, kita mengemban satu tugas yang besar, ya. Kita mengemban satu tugas yang besar. Kita punya misi kerajaan Allah. Kita punya, kalau saya bilang sama Tasya itu adalah agen rahasia kerajaan sorga, gitu ya. Jadi duta kerajaan Allah. Jadi setiap kita adalah agen, Bapak Ibu Saudara ya, agen atau ambasador atau duta atau utusan dari kerajaan Allah. Nah, ketika kita menyadari di sana, kita hidup tidak akan sama lagi ya. Dulu waktu saya belum tahu kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, saya cenderung gini
kalau pengen marah, marah aja gitu ya. Kalau ada orang yang nyebelin, udah tembak aja gitu. Soalnya kenapa? Yang penting hati saya puas gitu ya. Yang penting apa yang ada di dalam diri saya terpuaskan, meledak-ledak suka-suka gitu ya. Pokoknya saya ngomong suka-suka. Pokoknya mau bicara apa aja terserah gitu ya. Mau bersikap apa aja terserah gitu. Kenapa? Karena yang saya pikirkan adalah gimana caranya memuaskan hati saya gitu. Saya hanya hidup untuk diri saya sendiri. Tetapi ketika saya tahu bahwa saya ini wakilnya Tuhan loh di dunia ini. Setelah itu Bapak Ibu Saudara mau marah, pikir-pikir dulu. Haruskah marah gitu ya? Atau ketika saya mengatakan ini, apakah yang saya katakan nantinya akan menjadi berkat? Apakah yang saya katakan ini akan membawa orang-orang untuk lebih dekat kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya akan membuat orang-orang menjadi justru pahit hati dan justru menjauh gitu ya, menjadi tambah kepahitan misalnya gitu ya. Jadi lebih berhati-hati gitu ya Bapak Ibu Saudara, lebih bertanggung jawab dalam segala hal. Mungkin sekalipun ya, bukan mungkin, sekalipun sampai saat ini masih belum sempurna, masih terus belajar Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya tetap salah ngomong, aduh harusnya nggak ngomong seperti itu gitu ya. Tapi yang saya rasakan jadi lebih berhati-hati gitu ya. Begitu tahu bahwa saya ini adalah duta besar kerajaan Allah ya. Duta besar kerajaan Allah, sebagai duta besar itu biasanya mama saya ngajarin saya gini. Kalau duta besar itu ngomong itu harus diplomatis katanya gitu ya. Ngomong itu nggak bisa bertak-bertok gitu ya. Nggak bisa main tembak langsung gitu ya. Tapi ngomong itu harus diplomatis. Jadi waktu saya kecil, mama saya tuh pernah bilang gini, aduh mama pengen deh kamu kalau bisa jadi duta besar gitu katanya. Nah, terus pernah suatu ketika saya ngomong sembarangan gitu Bapak Ibu. Jadi saya ngomong sembarangan di telepon gitu. Terus mama saya tegur, kalau ngomong nggak boleh sembarangan kayak gitu. Kalau duta besar itu, mama saya ngajarin, kalau duta besar itu kalau ngomong harus diplomatis, katanya gitu ya, harus diplomatis. Bukan berarti kita nggak jujur, tapi ngomong itu diperhalus gitu ya, ngomongnya diplomatis gitu, dengan diperhalus, dengan dipastikan bahwa apa yang disampaikan itu jangan sampai menimbulkan efek samping, gitu ya. Jangan sampai ada efek sampingnya terhadap orang lain, diupayakan mungkin ya. Nah, jadi semenjak saya saat itu gitu jadi milih-milih kata gitu, jadi hati-hati kalau ngomong gitu, semenjak tahu bahwa kita mengemban satu tugas yang penting. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya tidak menjadi duta besar di dunia ini, tetapi saya sudah menjadi duta besar kerajaan Allah, dan setiap kita juga adalah duta besar kerajaan Allah. Amin ya. Setiap kita adalah duta besar kerajaan Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa kita mengemban misi sebagai duta kerajaan Allah, kita akan lebih bertanggung jawab di dalam segala sesuatunya, tidak hanya dalam perkataan kita, tapi juga dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kita memakai waktu yang masih dipercayakan pada setiap kita hari ini. Sedapat mungkin gimana caranya supaya kita memakai waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita dengan bertanggung jawab. Sedapat mungkin kita memakai segala sesuatu yang ada pada kita ya, sumber daya yang ada pada kita. Entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu perasaan kita. Ketika kita tahu tujuan kita, maka kita akan mengatur prioritas kita sedemikian rupa gitu ya, seturut dengan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita gitu. Jadi kalau mau emosi gitu ya juga jadinya ngerem-ngerem. Pikir-pikir dulu gitu sebagai duta besar kerajaan Allah. Apakah penting gitu ya? Apakah amarah ini penting? Apakah perkataan ini dikeluarkan penting atau enggak gitu ya? Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari bersama adalah bahwa kita hidup memiliki misi ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita punya misi yang daripada Tuhan. Jadi supaya kita bisa maksimal di dalam pelayanan, kita menyadari misi kita sebagai duta kerajaan Allah. Kemudian hal berikutnya, hal kedua yang kita bisa pelajari bersama adalah bahwa Rasul Paulus menyangkal hak Bapak Ibu Saudara ya, atau dia tidak mempergunakan haknya ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ketiga sampai 14 saya hanya akan bacakan secara cepat saja ayat ini. Saya hanya akan bacakan yang dicetak tebal saja ya Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, bahwa Rasul Paulus di sini mengetahui bahwa sebagai seorang pelayan beliau ini sebenarnya punya hak ya, sebagai seorang pelayan punya hak dari pelayanannya.
di 1 Korintus 9 ayat yang ketiga dikatakan, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam pelayanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Ya, kalau dalam terjemahan lain dikatakan pekerjaan tangan ini hak untuk mendapat penghasilan gitu ya, atau hak untuk nggak perlu kerja gitu ya, nggak perlu kerja lagi sebagai karena Rasul Paulus ini kan masih bikin tenda ya, masih bekerja, masih melakukan pekerjaan yang lain selain tugas pelayanannya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 hal paling tidak ya yang dikatakan bahwa dia punya hak untuk makan dan minum, dia punya hak untuk membawa seorang istri atau menikmati waktu-waktu yang indah gitu ya bersama dengan keluarga gitu kalau bahasa kita sehari-hari, dan dibebaskan, dia nggak perlu lagi cari nafkah dengan cara yang lain gitu ya, karena dia sebenarnya berhak untuk mendapatkan nafkahnya atau mendapatkan upahnya dari pelayanannya. Nah, tapi yang mau kita pelajari di sini adalah bahwa Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, dia tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Ya, kita lihat, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, tapi dia menulis ini juga bukannya supaya dikasihani gitu ya. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada gitu ya, daripada dia harus kehilangan haknya dia untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak mendekat, aku melakukan menurut, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah bahwa Rasul Paulus melepaskan haknya, ya, melepaskan haknya. Dia tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil. Ini saya pikir adalah hal yang sangat luar biasa ya. Dari Yesus juga kita bisa belajar ya, bagaimana Yesus juga memberikan teladan melepaskan hak ya. Kita bisa belajar waktu Yesus akan ditangkap ya sama Yudas waktu itu. Kita lihat di Matius 26, Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat yang ke-47 nanti di rumah gitu ya. Jadi waktu itu Yesus mau ditangkap sama Yudas. Nah, waktu itu Yudas mencium gitu ya, mencium Yesus, dan karena muridnya marah, jadi ada yang muridnya berusaha untuk membela Yesus dan kemudian melukai ya, melukai dari pasukannya yang bersama-sama dengan Yudas gitu ya. Nah, waktu itu Yesus justru membela dia. Kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-52, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53 dikatakan, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Dikira Yesus mau menjelaskan bahwa apakah orang-orang berpikir bahwa dia nggak bisa ya meminta kepada Bapaknya supaya mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu dia gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak melakukan itu. Ya, di ayat 54 dikatakan, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang ditulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Yesus tetap memilih untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Dia tetap memilih untuk menggenapi
Apa yang menjadi tujuan kenapa Yesus datang ke dunia ini gitu ya. Dia melepaskan semua haknya. Dan kalau saya belajar ya Bapak Ibu Saudara di The Amplified Bible itu mengatakan bahwa 12 pasukan itu sebenarnya bisa terdiri dari sekitar 80.000 malaikat ya. Kalau 12 pasukan sama dengan 80.000 malaikat. Nah, 80.000 malaikat ini sebenarnya bisa dipakai untuk menggunakan ya, bisa dipakai untuk menggunakan untuk membinasakan seluruh umat manusia kecuali pengikut Kristus. Jadi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini bisa dibinasakan dengan 80.000 malaikat ini, dengan 12 pasukan malaikat ini. Sebenarnya mudah saja bagi Yesus untuk membinasakan semua orang gitu ya. Nah, karena dalam 2 Samuel 24 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa satu malaikat bisa membunuh sekitar 70.000 orang, satu malaikat bisa membunuh 70.000 orang dalam satu pagi, dalam pagi hingga sore gitu ya, dalam satu hari pagi hingga sore. Dan satu malaikat lain dapat membunuh 185.000 orang dalam satu malam. Jadi bayangin satu malaikat aja udah bisa membunuh 70.000 atau 185.000 orang dalam satu malam gitu. Jadi artinya sebenarnya manusia itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Manusia itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kemahadahsyatan kuasa Tuhan Yesus. Namun Yesus aja memberikan teladan untuk melepaskan semua haknya, ya, melepaskan haknya. Dia tidak memakai haknya itu. Dia tahu tujuan apa yang harus dia lakukan. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Malah Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa menyelamatkan setiap kita. Nah, kalau kita lihat ya, dia yang adalah raja di atas segala raja ya. Kalau Yesus punya hak ya karena dia raja di atas segala raja. Nah, sementara kalau kita sebenarnya nggak punya hak ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus yang punya hak, yang dia adalah raja di atas segala raja, dia memberikan teladan, dia melepaskan haknya untuk mencapai tujuan ilahi. Kenapa dia ada di dunia ini, gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya, kita juga malah nggak punya hak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya mau dibilang kita melepaskan hak sebenarnya, kalau mau jujur, kita tuh juga nggak punya hak apa-apa. Kenapa sih? Karena sebenarnya apa yang 36 dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang ada pada kita hari ini itu bukan milik kepunyaan kita sebenarnya gitu ya. Karena segala sesuatunya dari Dia. Kita bisa bekerja pun itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, tapi anugerah dari Tuhan. Tuhan yang membukakan pintu untuk kita bisa bekerja gitu ya. Dan Tuhan yang memampukan organ-organ di tubuh kita untuk bisa berfungsi dengan sempurna, berfungsi dengan baik, sehingga kita bisa melakukan tugas pekerjaan yang dipercayakan pada kita hari ini gitu ya. Dan semuanya dan oleh dia juga memberikan dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jangan biarkan kita melekat pada apa yang kita punya di dunia ini, pada apa yang kelihatannya sekarang ada pada kita, dan jangan merasa bahwa kita punya hak atas segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Hal yang kedua, kita sebenarnya tidak punya hak karena apa? Karena sebenarnya kita ditebus oleh darah yang mahal ya. 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, hidup kita hari ini bukan milik kita gitu ya, tetapi hidup kita adalah untuk Dia yang sudah membangkitkan setiap kita.
Sejauh ini kita sudah belajar dua hal, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa maksimal di dalam pelayanan. Hal yang pertama, dengan menyadari bahwa kita hidup dengan satu tujuan, kita punya misi. Ya, kita punya misi. Dan hal yang kedua, supaya kita bisa hidup maksimal di dalam pelayanan, kita belajar dari Rasul Paulus, dan terutama kita belajar dari Gembala Agung kita, dari Tuhan Yesus Kristus, untuk melepaskan hak, ya, melepaskan hak, dan sebenarnya menyadari bahwa apapun yang ada pada kita itu sebenarnya semuanya bukan hak kita, karena segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan hal yang ketiga yang akan kita pelajari bersama-sama adalah, kita lihat di 1 Korintus 9 ayat yang ke-19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, ya, supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, luar biasa, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, jadi segala sesuatu dia lakukan karena Injil. Kalau kita perhatikan ya, di poin ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyangkal dirinya. Ya, Rasul Paulus menyangkal dirinya. Dia menyangkal dirinya. Kalau kita perhatikan, apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri, gitu ya? Kalau di sini kita perhatikan ada 3 hal. Menyangkal diri tentang apa? Tentang keyahudian. Kemudian tentang hukum Taurat. Kemudian yang ketiga, sebagai orang-orang yang lemah, gitu ya. Dia menjadi seperti orang-orang yang lemah, seperti itu. Nah, kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa? Martin Luther berkata demikian, seorang Kristen adalah tuan yang bebas atas segala sesuatu dan tidak tunduk kepada siapapun, katanya begitu. Satu sisi. Tapi di sisi yang lain, seorang Kristen, katanya, adalah hamba yang melayani dalam segala hal, tunduk pada semua orang. Jadi dalam Kristus kita memang sudah dimerdekakan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Kristus kita adalah orang-orang yang bebas, kita orang-orang yang merdeka. Kita adalah kita nggak tunduk sama siapapun, gitu ya. Namun demikian kita juga adalah hamba yang melayani semua orang dengan satu tujuan, membawa orang-orang untuk bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi kalau kita lihat tadi ada 3 poin ya, dikatakan di sana bahwa seperti orang-orang Yahudi, gitu ya, dia akan menghadapi orang-orang Yahudi, dia akan seperti orang-orang Yahudi juga, gitu. Nah, ini apa yang Rasul Paulus lakukan? Rasul Paulus melakukan, dia meminta Timotius untuk Timotius disunat, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang Yahudi masih percaya bahwa untuk bisa diselamatkan, gitu ya, harus disunat, gitu. Dan akhirnya Rasul Paulus meminta Timotius untuk disunat supaya apa? Supaya Timotius bisa bekerja dengan orang-orang Yahudi. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayatnya di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ketiga, gitu ya. Nah, tapi Titus sebaliknya, Titus di Galatia 2 ayat 3 sampai 5 itu dikatakan Titus itu tidak disunat, gitu ya. Kenapa? Karena Rasul Paulus juga ingin menunjukkan bahwa sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kebebasan Injil itu juga ada, gitu ya, kebebasan. Nah, jadi di sana menunjukkan bahwa
kepada orang-orang Yahudi, Rasul Paulus bersikap sebagaimana orang Yahudi, gitu ya. Nah, sementara yang kedua adalah tentang hukum Taurat, gitu ya. Tadi dikatakan tentang hukum Taurat. Nah, walaupun Rasul Paulus tidak berada di bawah hukum Taurat, dan hukum Taurat bukanlah sarana keselamatan sebenarnya, tetapi Rasul Paulus tidak memusuhi, tidak mengambil sikap menjauhi atau memusuhi hukum Taurat atau hukum Musa, gitu ya. Dan ia melihat bahwa hukum Taurat itu masih merupakan wahyu yang benar. Hukum Taurat itu adalah cerminan dari kehendak Allah bagi seluruh umat manusia. Jadi Rasul Paulus itu melihat hukum Taurat dari kacamata Kristus, gitu ya. Dia melihat hukum Taurat itu dalam pemenuhannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi bukannya dia mengambil sikap memusuhi orang-orang yang masih berkeyakinan bahwa hukum Taurat itu adalah jalan untuk menuju keselamatan, enggak. Tetapi Rasul Paulus mengarahkan bahwa Yesus Kristus itulah kegenapan dari hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat itu memang ada. Bahwa hukum Taurat itu adalah memang wahyu yang benar. Dan bahwa hukum Taurat itu adalah cerminan dari kehendak Allah. Itulah yang sempurna, itulah yang benar, gitu. Tetapi ketidakmampuan manusia dalam menggenapi hukum Taurat dan akhirnya digenapi oleh pribadi Yesus Kristus, itulah kemudian yang diberitakan kepada oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang masih berada di bawah hukum Taurat. Jadi dia tidak memilih untuk menghakimi, gitu ya, orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, gitu. Saya sangat dimerdekakan Bapak Ibu Saudara dengan ayat ini, Titus 3 ayat 9 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, tapi janganlah melibatkan dirimu kalau ada yang bertengkar tentang ajaran Yahudi. Misalnya kalau mereka bertengkar tentang nama-nama nenek moyang mereka dan juga tentang hukum Taurat. Pertengkaran tentang hal semacam itu tidak berguna dan kurang bijaksana, gitu ya. Saya ingat dulu waktu kita awal-awal pengajaran masih belajar tentang kasih karunia, tanpa disadari gitu ya, memandang orang-orang yang masih berada di bawah hukum Taurat itu kesannya kayak berbeda, gitu ya, berbeda dari kita. Dan begitu saya baca ayat ini, oh ternyata kita nggak boleh ya menghakimi, dan kita nggak boleh apalagi sampai menjauhi, memusuhi, gitu ya, nggak boleh. Karena di sini jelas dikatakan pertengkaran tentang hal semacam itu tidak berguna dan kurang bijaksana. Untuk apa, gitu ya? Yang terpenting adalah bagaimana membawa jiwa-jiwa untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus. Jadi untuk apa memperdebatkan? Untuk apa meributkan, gitu ya, hal-hal semacam itu. Kemudian yang ketiga tadi kan hal yang pertama gitu tentang Yahudi, kepada orang Yahudi Rasul Paulus bersikap seperti orang Yahudi, kepada orang-orang yang di bawah hukum Taurat Rasul Paulus bersikap seperti di bawah hukum Taurat. Kemudian hal yang ketiga kepada orang-orang yang lemah Rasul Paulus juga sedapat mungkin supaya bisa memenangkan orang-orang yang lemah itu. Nah, kita lihat orang yang lemah ini sebenarnya mengacu pada orang-orang Kristen yang dikatakan, kalau dari terjemahan lain, orang-orang Kristen yang masih percaya dengan tahayul, atau orang-orang Kristen yang masih menyembah berhala, atau dalam terjemahan lain dikatakan orang-orang Kristen yang kelewat cermat, yang kelewat cermat, yang partikular, gitu ya, yang masih khawatir dengan kebiasaan-kebiasaan makan, contohnya, gitu ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan segala sesuatu halal bagiku. Nah, untuk menyikapi hal ini, Rasul Paulus menyikapinya dengan mengatakan bahwa segala sesuatu sebenarnya halal bagi kita, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuhku bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi Rasul Paulus mengambil sikap, Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang yang masih percaya bahwa tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, misalnya, gitu ya. Rasul Paulus juga nggak makan, gitu ya, walaupun dia sebenarnya bisa makan apa saja, segala sesuatunya halal. Buat orang Kristen kan segala sesuatunya halal sebenarnya, gitu ya. Tapi Rasul Paulus memilih untuk nggak makan, dia memilih untuk
mengekang kebebasannya dia untuk bisa makan apapun demi memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini yang luar biasanya. Jadi kalau bagi orang itu adalah halal, ya dia nggak makan. Itu adalah haram, dia memilih untuk tidak makan sekalipun sebenarnya hal itu halal. Seperti itu ya. Jadi hal ini berbicara tentang pengekangan diri ya. Kalau melepaskan hak itu sebenarnya berbicara tentang apa yang seharusnya kita bisa dapatkan, tetapi merelakan untuk kita tidak mendapatkan, gitu ya. Nah, kalau penyangkalan diri ini berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya kita boleh lakukan, sesuatu yang sebenarnya kita boleh nikmati, tetapi kita memilih untuk tidak menikmatinya, kita memilih untuk tidak melakukannya, demi memenangkan sebanyak mungkin orang, gitu ya. Kayak berdebat tentang hukum Taurat, mungkin kita bisa melakukannya gitu, tapi untuk apa gitu ya. Berdebat tentang doktrin-doktrin tertentu misalnya gitu ya, untuk apa gitu ya. Karena pertengkaran hal semacam itu tidak berguna dan kurang bijaksana. Alangkah lebih baik kalau kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa memenangkan sebanyak mungkin orang, gitu ya. Nah, Paulus memakai dirinya sebagai teladan mengenai prinsip penyangkalan diri ini demi kepentingan orang lain. Dengan apa? Dengan prinsip begini. Dia menyangkal diri karena dia mempertimbangkan keyakinan orang lain, ya. Supaya dia tidak membatasi pelayanannya atau dia tidak menghambat Injil. Nah, ini tidak berarti bahwa Rasul Paulus mengorbankan prinsip-prinsip Kristen atau prinsip-prinsip kebenaran, ya. Bukan berarti dia kompromi dengan dosa, bukan berarti orang yang melakukan dosa nggak apa-apa gitu ya, demi berpikir demi memenangkan sebanyak mungkin orang, enggak gitu ya. Prinsipnya jelas bahwa dia memimpin, mengajar, menasehati tiap-tiap orang menuju kesempurnaan Kristus. Kalau hal yang menyangkut tentang kebenaran firman, dia nggak kompromi, Bapak Ibu Saudara. Tentang prinsip kebenaran Kristen, dia nggak kompromi. Tetapi yang dimaksudkan dalam penyangkalan hak ini adalah sesuatu yang seharusnya dia bisa nikmati, sesuatu yang sebenarnya dia bisa makan, sesuatu yang sebenarnya dia bisa lakukan, tetapi dia berusaha untuk mengekang dirinya demi kepentingan orang lain. Tetapi bukan berarti dia mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran firman. Kebenaran tetap harus disampaikan, gitu ya. Jadi jelas, tegas. Kebenaran tetap harus disampaikan. Kalau orang bersikap salah, ya harus tetap disampaikan, gitu ya. Jangan sampai karena kita, nanti dia sakit hati, karena takut dia sakit hati, akhirnya kita jadi nggak punya sikap, kita nggak punya prinsip. Itu juga nggak boleh, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian dia juga menegaskan kesiapannya untuk menyesuaikan diri dengan keyakinan orang-orang yang ditolongnya agar asal prinsip Kristen itu tidak dilanggar. Jadi yang paling penting adalah prinsip kebenaran itu tidak dilanggar, begitu ya. Dia mengerti bahwa jika dia menyinggung orang lain dengan tidak memperhatikan keyakinan hati nurani mereka, jadi kalau ada penolakan-penolakan dari hati nurani, pelayanan kepada mereka demi kepentingan Kristus itu dapat betul-betul terhambat. Jadi prinsipnya dia jelas bahwa dia nggak mau agar penyebaran Injil atau berita Injil terhambat karena dia, gitu ya. Nah, sejauh ini Bapak Ibu Saudara kita sudah belajar 3 hal ya, gimana caranya supaya kita bisa hidup maksimal di dalam pelayanan. Hal yang pertama adalah bahwa kita menyadari bahwa kita hidup, kita punya misi yang daripada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kita melepaskan hak ya, melepaskan hak apa yang seharusnya mungkin kita bisa peroleh, apa yang seharusnya mungkin kita bisa dapatkan. Kita lepaskan itu dengan menyadari bahwa sebenarnya segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, karena Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama-sama adalah menyangkal diri demi berita Injil, demi kepentingan orang lain, supaya sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Dan hal yang keempat yang kita bisa pelajari dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta ikut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Nah, di ayat ini kita bisa belajar bahwa Rasul Paulus matanya tertuju pada harapan untuk memperoleh mahkota. Ya, matanya tertuju pada harapan untuk memperoleh mahkota. Kata hadiah atau mahkota yang abadi ini menunjuk pada kemenangan atau keselamatan, keselamatan yang kekal. Sasaran yang indah dari kehidupan orang Kristen, ya. Di Wahyu 3 ayat yang ke-11 dikatakan, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." 1 Korintus 6 ayat 2, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia?" Wow, ini keren ya Bapak Ibu Saudara ya. Setiap kita yang ada sebelahnya katakan bahwa kita orang-orang kudus akan menghakimi dunia, gitu ya. Katakan kanan kirinya, kamu akan menghakimi dunia, gitu ya. Kita akan bersama-sama menghakimi dunia. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ya, perkara-perkara yang ada di dunia ini dikatakan perkara-perkara yang tidak berarti, Bapak Ibu Saudara, yang masalah galau, masalah sensi, masalah tersinggung, masalah harga diri diinjak-injak. Itu perkara-perkara yang nggak berarti gitu ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Wow, ini keren ya. Nggak cuma menghakimi dunia, menghakimi juga malaikat-malaikat katanya. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ini luar biasa banget. Ada kemenangan, keselamatan yang kekal, yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Kita berlari bukan tanpa tujuan, ya, bukan seperti petinju yang sembarangan memukul, gitu ya. Tapi ada satu kemenangan besar, ada satu keselamatan yang luar biasa yang menanti kita di depan sana, ada satu tugas mulia yang menanti kita di depan sana untuk kita bisa bersama-sama dengan Raja di atas segala raja menghakimi dunia ini, gitu ya. Bahkan menghakimi malaikat-malaikat, firman Tuhan berkata. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, ya. Jadi sekarang di dunia ini mungkin kita punya masalah. Firman Tuhan berkata, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, banyak masalah mungkin di dunia ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, ini hiburan yang sangat luar biasa ya, sangat damai sejahtera gitu ya bacanya ya. Jadi luar biasa banget bahwa ada mahkota yang menanti kita, ada kemuliaan, ada puji-pujian, ada kemuliaan, ada kehormatan yang menanti kita pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak di surga nanti. Keren banget ya. Jadi ada 4 hal yang kita sudah pelajari bersama, gimana caranya supaya kita bisa maksimal dalam pelayanan menurut 1 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Hal yang pertama adalah kita hidup di dalam misi, ya, kita berjalan dalam satu tujuan ilahi, misi ilahi. Kemudian hal yang kedua, kita melepaskan hak kita. Dan yang ketiga, menyangkal diri. Dan yang keempat, dengan mata yang tertuju pada harapan untuk memperoleh mahkota. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.